Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari evaluasi dan proses hasil pembelajaran. Nah, evaluasi ini merupakan suatu proses sistematis yang bertujuan untuk menilai dan menentukan sejauh mana tujuan tertentu telah tercapai. Jadi, evaluasi ini adalah proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan alternatif. Sedangkan proses hasil pembelajaran itu adalah suatu rangkaian kegiatan yang mencakup interaksi antara siswa dan lingkungan belajar dengan tujuan untuk mencapai perubahan perilaku yang diharapkan. Nah, proses evaluasi biasanya melibatkan beberapa tahapan penting. Yang pertama itu penentuan topik evaluasi harus dilakukan agar fokus tetap terjaga. Selanjutnya, merancang kegiatan evaluasi menjadi langkah krusial untuk memastikan bahwa semua aspek yang relevan tercakup dalam proses tersebut. Selain itu, pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan, diikuti dengan pengolahan dan analisis untuk menarik kesimpulan yang tepat mengenai efektivitas program atau kegiatan yang dievaluasi. Nah, selain dari pengertian tadi, evaluasi pembelajaran juga merupakan komponen dalam sistem pendidikan yang berfungsi untuk menilai unsur-unsur yang relevan dalam perencanaan dan pelaksanaan pendidikan. Evaluasi ini tidak hanya mencakup penilaian hasil belajar siswanya saja, tetapi juga melibatkan pengukuran efektivitas metode pembelajaran yang digunakan oleh guru. Jadi dengan itu evaluasi berfungsi sebagai alat untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Nah, sedangkan proses evaluasi pendidikan dapat dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain evaluasi formatif dan juga sumatif. Evaluasi formatif ini dilakukan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik yang berguna bagi guru dan juga siswa. Sedangkan evaluasi sumatif dilakukan di akhir pembelajaran atau di akhir periode pembelajaran untuk menilai pencapaian keseluruhan siswa itu sudah sejauh mana. Nah, fungsi dari kedua jenis evaluasi ini sangatlah penting karena membantu guru untuk memahami kemajuan siswa dan efektivitas metode yang digunakan dalam pengajaran. Nah, jadi secara keseluruhan, evaluasi dalam pendidikan ini adalah elemen kunci yang tidak hanya membantu dalam penilaian hasil belajar, tetapi juga berkontribusi dalam perbaikan berkelanjutan dari proses pembelajaran. Melalui evaluasi yang efektif, semua pihak dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik dan memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan pengalaman belajar yang optimal. Baik, selain dari pengertian evaluasi juga memiliki tujuan. Nah, evaluasi dan pendidikan ini memiliki beberapa tujuan utama yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang pertama, tujuan evaluasi adalah untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa. Jadi, dengan melakukan evaluasi, guru itu dapat mengetahui sejauh mana sih siswa telah memahami materi yang diajarkan dan apakah mereka itu telah mencapai kompetensi yang diterapkan dalam kurikulum atau belum. Kemudian yang kedua ini evaluasi juga berfungsi sebagai alat umpan balik bagi guru. Jadi melalui hasil evaluasi, guru dapat mengevaluasi efektivitas metode pembelajaran atau metode pengajaran yang digunakan. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa banyak siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi tertentu, guru dapat mempertimbangkan untuk merubah pendekatan. Jadi dengan itu evaluasi ini tidak hanya berfokus pada siswanya saja, tetapi juga membantu guru dalam meningkatkan kualitas pengajaran mereka. Selain itu, tujuan evaluasi adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan di tingkat institusi pendidikan. Jadi hasil evaluasi dapat digunakan untuk menilai keberhasilan program pendidikan secara keseluruhan dan membantu dalam perencanaan kurikulum di masa depan. Dan yang terakhir, evaluasi juga berfungsi sebagai sarana motivasi bagi siswa. Jadi ketika siswa mengetahui bahwa ada proses evaluasi yang akan dilakukan, mereka tuh cenderung lebih termotivasi untuk belajar dan berusaha keras dalam memahami materi pembelajaran. Evaluasi dapat menciptakan rasa tanggung jawab di antara siswa terhadap proses belajar mereka sendiri. Jadi dengan itu tujuan evaluasi tidak hanya terbatas pada
penilaian hasil belajar saja, tetapi juga mencakup aspek motivasional yang penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif dan juga produktif. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik evaluasi kelas rendah. Karakteristik evaluasi kelas rendah dalam pendidikan mencakup beberapa aspek penting yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan siswa di tingkat dasar. Yang pertama, evaluasi di kelas rendah cenderung bersifat formatif. Ini berarti bahwa evaluasi dilakukan secara berkelanjutan selama proses pembelajaran untuk memberi umpan balik yang konstruktif kepada siswa. Yang kedua, evaluasi di kelas rendah seringkali menggunakan metode yang bervariasi dan menyenangkan. Metode ini dirancang untuk menjaga minat dan keterlibatan siswa yang masih muda. Misalnya, guru dapat menggunakan permainan, proyek kelompok, atau aktivitas praktis sebagai bagian dari evaluasi. Yang ketiga, ada karakteristik evaluasi di kelas rendah, juga mencakup penekanan pada penguasaan konsep dasar. Pada tingkat ini, fokus utama adalah memastikan bahwa siswa memahami dasar-dasar materi pelajaran sebelum melanjutkan ke konsep yang lebih kompleks. Yang keempat, ada evaluasi di kelas rendah, harus bersifat inklusif dan mempertimbangkan berbagai gaya belajar. Setiap anak memiliki cara belajar yang berbeda-beda, sehingga penting bagi guru untuk mengadaptasi metode evaluasi agar sesuai dengan kebutuhan individu siswa. Baik, poin selanjutnya ada prinsip evaluasi. Prinsip evaluasi dalam pendidikan adalah pedoman yang harus diikuti untuk memastikan bahwa proses evaluasi dilakukan secara efektif dan efisien. Terdapat beberapa prinsip utama yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan evaluasi pendidikan. Baik, yang pertama ada kontinuitas. Prinsip kontinuitas mengacu pada perlunya evaluasi dilakukan secara berkelanjutan sepanjang proses pembelajaran. Evaluasi tidak hanya dilakukan pada akhir periode pembelajaran, tetapi juga secara berkala untuk memantau perkembangan siswa dari waktu ke waktu. Yang kedua adalah komprehensif. Evaluasi harus bersifat komprehensif, artinya mencakup berbagai aspek yang relevan dalam pembelajaran, termasuk ranah kognitif, efektif, dan psikomotor. Yang ketiga ada objektif. Prinsip objektivitas menekankan bahwa evaluasi harus bebas dari pengaruh subjektif atau bias pribadi. Penilaian harus dilakukan berdasarkan kriteria yang jelas dan terukur, sehingga hasil evaluasi mencerminkan kemampuan siswa secara akurat. Yang keempat yaitu praktis. Evaluasi juga harus praktis, yaitu mudah dilaksanakan tanpa memerlukan biaya, waktu, atau tenaga yang berlebihan. Prinsip ini bertujuan agar guru dapat dengan mudah menyusun instrumen evaluasi dan melaksanakan proses penilaian tanpa mengganggu kegiatan pembelajaran lainnya. Meskipun demikian, kepraktisan dalam evaluasi tidak boleh mengorbankan kualitas penilaian itu sendiri. Tetap harus mampu mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bentuk evaluasi di kelas rendah. Bentuk evaluasi di kelas rendah ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda dibandingkan dengan evaluasi di kelas tinggi, karena disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan siswa yang masih berusia lebih muda. Terdapat beberapa bentuk evaluasi yang umumnya digunakan dalam pendidikan di kelas rendah. Di antaranya, 1. Evaluasi formatif. Evaluasi formatif adalah penilaian yang dilakukan secara berkala selama proses pembelajaran. Tujuannya adalah untuk memberikan umpan balik kepada siswa dan guru mengenai kemajuan belajar siswa setelah proses pembelajaran dilakukan. Bentuk dari evaluasi ini seperti kegiatan kuis singkat, lalu diskusi kelompok atau tugas rumah yang dibuat bertujuan untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang telah diajarkan. Yang kedua yaitu ada evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif biasanya dilakukan di akhir semester untuk menilai pencapaian keseluruhan siswa. Bentuk evaluasi ini dapat berupa ujian akhir, tugas besar, atau proyek yang mengintegrasikan berbagai aspek pembelajaran. Hasil dari evaluasi sumatif ini
digunakan untuk menentukan nilai akhir siswa dan memberikan gambaran umum terhadap tingkat penguasaan materi siswa. Yang ketiga itu ada evaluasi kinerja atau performance assessment. Evaluasi kinerja ini melibatkan penilaian terhadap keterampilan praktis siswa melalui tugas yang memerlukan demonstrasi kemampuan tertentu. Misalnya, siswa diminta untuk melakukan sebuah presentasi, proyek seni ataupun eksperimen. Evaluasi ini tidak hanya menilai hasil akhir tetapi juga proses dan keterampilan yang digunakan siswa selama kegiatan tersebut. Lalu yang keempat itu evaluasi portofolio. Portofolio adalah kumpulan karya siswa yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian mereka sepanjang waktu pembelajaran. Dalam evaluasi portofolio ini, guru mengumpulkan berbagai jenis pekerjaan siswa seperti tulisan, gambar, dan juga proyek untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kemajuan siswa. Evaluasi ini memungkinkan guru untuk melihat proses belajar siswa dan memberikan umpan balik yang lebih tepat dan juga mendalam kepada siswa. Selanjutnya yaitu mengenai pentingnya evaluasi ada di kelas rendah. Evaluasi di kelas rendah dalam pendidikan itu tentunya sangatlah penting, terutama dalam konteks pengembangan dan juga pembelajaran siswa di sekolah. Karena evaluasi ini berperan sebagai alat yang dapat digunakan untuk yang pertama itu untuk mengukur kemajuan siswa. Evaluasi berfungsi untuk mengukur kemajuan belajar siswa dari waktu ke waktu dalam kegiatan pembelajaran. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, guru dapat mengetahui sejauh mana siswa telah memahami materi yang diajarkan dan bagaimana perkembangan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Lalu yang kedua, untuk identifikasi kebutuhan belajar. Evaluasi juga dibuat untuk melihat atau mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa dalam pembelajaran. Ketika guru mengetahui di mana siswa mengalami kesulitan, guru dapat merancang program remedial ataupun bisa disebut dengan perbaikan dan juga dapat berupa sebuah dukungan tambahan yang diperlukan oleh siswa tersebut. Yang ketiga itu untuk pemantauan efektivitas pengajaran. Melalui evaluasi, guru dapat menilai efektivitas metode pengajaran yang digunakan. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar siswa tidak mencapai tujuan pembelajaran guru dapat mengevaluasi kembali strategi pengajaran yang digunakan dan mencari cara lain yang mungkin lebih efektif untuk menyampaikan materi pelajaran. Lalu yang keempat yaitu peningkatan kualitas pembelajaran. Evaluasi yang dilakukan secara sistematis dan menyeluruh tidak hanya memberikan umpan balik kepada siswa tetapi juga memberikan umpan balik kepada guru mengenai kualitas pengajaran yang diberikan oleh guru tersebut. Dengan cara ini, evaluasi berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan dan memastikan bahwa semua siswa mendapatkan pengalaman belajar yang optimal. Akan melanjutkan tentang materi selanjutnya, yaitu proses hasil pembelajaran, tantangan, dan juga solusi yang akan dihadapi. Hasil proses evaluasi kelas rendah yaitu terutama pada tingkat pendidikan dasar berfokus pada pengembangan kemampuan dasar membaca, menulis, dan berhitung. Kemudian proses pembelajaran kelas rendah ini juga sering menggunakan metode interaktif seperti permainan edukatif, kegiatan kelompok, dan penggunaan media visual untuk mempermudah pemahaman guru. Yang diharapkan juga dapat menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan mendukung agar siswa merasa termotivasi untuk belajar. Kemudian, tantangan yang akan dihadapi dalam pembelajaran kelas rendah meliputi variasi tingkat siswa yang signifikan, mulai dari perhatian yang terbagi, kemudian kurangnya konsentrasi anak, serta minimnya fasilitas yang ada di beberapa sekolah. Selain itu, keterlibatan orang tua dalam mendukung proses belajar anak seringkali
kurang optimal, baik kurangnya waktu pemahaman maupun keterbatasan sumber daya. Ini menjadi semakin kompleks jika dihadapkan pada kebutuhan untuk mengintegrasi teknologi dalam pembelajaran yang tidak terlalu mudah. Solusi yang akan dihadapi untuk mengatasi tantangan dalam pembelajaran kelas rendah ini adalah melibatkan pendekatan holistik dan kolaboratif. Guru dapat menerapkan strategi pembelajaran yang lebih personalisasi dengan memperhatikan kebutuhan individual siswa. Selain itu, pelatihan bagi guru untuk mengembangkan metode pembelajaran inovatif sangat diperlukan. Keterlibatan orang tua dapat ditingkatkan melalui komunikasi yang lebih intens, yang melakukan penyediaan panduan belajar di rumah untuk mengatasi keterbatasan fasilitas. Kolaborasi dengan pihak luar seperti lembaga swadaya, masyarakat atau perusahaan untuk mendukung penyediaan sarana pembelajaran bisa menjadi alternatif. Dengan kombinasi upaya ini, pembelajaran kelas rendah dapat lebih efektif dan inklusif.